I'm not your errand girl! What's happening? Get in the corner, now! Stay down! Down! All the way back! Come on! Joanna! Come on. Target locked, sir. Fire! God damn it! Fire! It came from inside. Find the insurgents now! Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita yang akan bertemu dengan seseorang, melakukan transaksi menukarkan bitcoinnya untuk mendapatkan uang tunai. Dialah yang bernama Evie, seorang wanita yang telah mendapatkan dompet kripto. Dia akan menukarnya dengan uang tunai. Namun perjanjiannya adalah uang harus ada di muka, tetapi laki-laki itu tidak membawa uang sepeser pun. Ketika itu juga Alfred langsung curiga. Dia akan mengurungkan niatnya menjual koin kripto itu. Karena Alfred sudah tahu ini adalah jebakan, dia pun langsung kabur. I'm not your errand girl! Kemudian di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki dengan latar belakang tentara. Dialah yang bernama Kopral Edward Rutledge, seorang yang telah memimpin operasi ini. Bertemu dengan Alfred mendapatkan dompet kripto. Alfred yang telah bersembunyi di suatu tempat, akhirnya Rutledge telah membekuknya. It's all right. Should have been more patient. Prime Minister Everett won't have your back at the G20. Selang beberapa lama kemudian, dalam Gedung Putih, di mana Presiden Amerika yang bernama Daniel Sutton, dia adalah periode yang telah terpilih pada tahun ini, bertemu dengan Menteri Keuangan yang bernama Joanna. Mereka berdua sedang merencanakan tentang mengatasi kelaparan yang ada di negeri ini, dengan rencana mengumpulkan 20 negara terkaya di dunia. Sehingga Daniel pun langsung membuat sebuah rapat paripurna. As the 20 richest nations, it's time we solve a hunger crisis worse than any we've seen in decades. Presiden Amerika Daniel Sutton langsung mengumumkan kepada seluruh warga Amerika untuk membangun sebuah pangan untuk bisa menangani kelaparan yang ada di negara ini. Sehingga dia pun langsung memberikan sebuah saran untuk bisa mengumpulkan 20 negara terkaya yang ada di dunia. Mereka semua akan berkumpul di Afrika Selatan dan akan memupuk suatu pangan yang sangat berguna untuk kesejahteraan rakyat. Singkat cerita, selang beberapa hari kemudian, Kopral Edward Rutledge sampai di Afrika Utara, bertemu dengan pasukan militer Amerika karena mereka sedang membuat sebuah rencana untuk berkumpul dengan 20 presiden terkaya di dunia, sehingga Rutledge menjadi kelompok keamanan. Let me show you about. Yeah, right. Kemudian esok harinya Presiden Amerika Daniel Sutton mengajak keluarganya beserta suami tercinta bernama Jonathan pergi ke Afrika Selatan mengajak dua anaknya. Serena adalah anak yang pertama
dan adiknya yang bernama Demetrius. Mereka semua diajak ke Afrika Selatan untuk berlibur sekaligus melakukan rapat paripurna bersama para presiden yang ada di dunia. President, park the V's downstairs, the rest stay above. We are incredibly honored to have you here. Please, come on in. Welcome. Setelah sambutan yang sangat meriah, Daniel dan suaminya pun langsung berdandan karena mereka akan bertemu dengan para petinggi negara di 20 negara terkaya yang ada di dunia. Daniel Sutton sebagai Presiden Amerika, dia akan memimpin dan akan menginstruksikan untuk bisa menangani kelaparan yang ada di dunia. Singkat cerita, seluruh para petinggi negara 20 negara terkaya di dunia telah berkumpul di Afrika Selatan, dipimpin oleh Presiden Amerika. Mereka semua pun akan membangun sebuah pangan yang sangat mendalam karena bisa menangani kelaparan yang ada di negara masing-masing. Daniel Sutton bersama Joanna, dia telah merancang sebuah rencana untuk bisa membangun ekonomi, termasuk juga pangan yang ada di dunia. Setelah semuanya terkumpul, mereka pun langsung melakukan rapat paripurna. Sedangkan di sisi lain kita diperlihatkan keamanan yang sangat ketat dipimpin oleh Edward Rutledge. Dia telah mempersiapkan diri untuk bisa mengamankan situasi. Madam President. Persiapan demi persiapan telah diselesaikan. Seseorang yang bernama Oliver, dialah Menteri Luar Negeri Amerika, mengatakan kepada Daniel sebagai presiden bahwa perwakilan di berbagai benua telah datang ke tempat ini untuk bisa merancang dan akan membangun pangan dan bisa menghadapi kelaparan yang ada di berbagai negara. Mereka semua telah persiapan dengan matang. This is a great moment. Smile, please. Namun sangat disayangkan ketika persiapan yang telah dimatangkan, ternyata ada berbagai oknum yang akan menggagalkan tentang perjanjian tersebut. Terhadap apa yang telah dilakukan oleh mereka hanya ingin mendapatkan kepentingan pribadi. Sistem keamanan yang telah dipimpin oleh Rutledge, ternyata dia adalah seorang pengkhianat. What's happening? Beautiful, isn't it? Sungguh tanpa diduga, kekacauan pun mulai terjadi. Seluruh para pemimpin dunia pun telah panik karena mereka mendapatkan situasi yang sangat genting. Ternyata disinilah Rutledge telah beraksi. Immigration. Yeah. Just let go. Semua keamanan yang ada di luar dan para persenjata yang sangat lengkap telah dilenyapkan oleh Rutledge karena ledakan yang sangat besar. Semua para pemimpin dunia pun langsung didatangi oleh para tim taktis. Dikira dia akan menolong para presiden. Ternyata mereka semua adalah konco-konconya si Rutledge dan dibantai habis. Get in the corner now! Sit down! Down! All the way back! Come on! Joanna! Sungguh mengerikan sekali. Untung saja Daniel telah selamat oleh agen. Beberapa orang yang lainnya telah memasuki sebuah ruangan rahasia. Tetapi mereka telah terjepit karena pastinya semua orang telah berjaga untuk bisa memburu seluruh para pemimpin dunia. Salah satu dari mereka telah menemukan jalan keluar. Ternyata itu adalah tempat pembuangan baju untuk bisa dilondri. Mereka pun langsung pergi. Kemudian kita akan diperlihatkan di aula utama. Seluruh para presiden yang telah dikumpulkan di pojokan, mereka semua langsung dikumpulkan untuk bisa mendapatkan sebuah keterangan.
Pemimpin yang menjadi teroris dialah Kopral Edward Rutledge, mengatakan ternyata Presiden Amerika telah lolos. And you bring me the American president. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jonathan bersama anak-anaknya mendengar sebuah ledakan yang sangat besar. Ia pun harus bergegas untuk pergi dari tempat ini karena situasi sudah bahaya. Sedangkan di sisi lain, sang ibu ataupun Presiden Amerika, Daniel Sutton, mereka telah berada di suatu tempat untuk melarikan diri bersama istri Presiden Korea Selatan yang bernama Han Min-seo. Dia yang telah lolos diselamatkan oleh Presiden. Seorang wanita, dialah yang bernama Elena Romano. Mereka pun telah ikut Presiden Amerika datang ke tempat ini. Ternyata Oliver pun telah mengikuti Presiden. Dia adalah Menteri Luar Negeri. Dengan kekacauan ini semua menjadi sangat genting. Diselamatkan oleh Agent Manny Royce. Dia telah mendapatkan sebuah informasi yang sangat mencengangkan karena kita semua sudah dibajak oleh para teroris. Sampai saat ini mereka tidak tahu untuk bisa kemana. Tetapi Agent Manny langsung mengatakan kepada Ibu Presiden, kita harus datang ke basement, mengambil mobil limosin untuk pergi dari tempat ini. I said open up! Rutledge. Kembali lagi ke aula utama, di mana Rutledge pun langsung melakukan siaran langsung di berbagai media dan stasiun TV di seluruh dunia bahwa 20 kepala negara telah dibajak, sehingga mereka harus bisa menuruti apa yang dia katakannya karena seluruh pemimpin negara ini adalah pemimpin korup. Dia mengatakan harus menarik semua uang yang ada di bank ataupun dalam tabungan masing-masing. We have a match. Thank you. FBI has a file on it. Sungguh propaganda yang sangat mencengangkan karena dia mengatakan seluruh para pemimpin dunia sedang merencanakan sesuatu yang tidak adil karena mereka hanya mendapatkan kepentingan sendiri, di mana Rutledge mengatakan kita semua harus bebas dari kekangan pemerintah. To a brand new world. Alih-alih untuk menegakkan keadilan, tetapi Rutledge mempunyai suatu niat yang lain. Karena dia telah mendapatkan dompet kripto di beberapa hari yang lalu, dia akan meningkatkan jumlah Bitcoin untuk bisa mendapatkan keuangan yang sangat besar. Ketika pemimpin negara harus disuruh mengucapkan kata-kata tertentu, dan kata-kata tersebut akan diubah dengan AI supaya bisa memprovokasi seluruh para rakyat. Tetapi Presiden Korea Selatan ini dia menolak. You're an animal! Well, yeah, but politics is theater, isn't it? Sungguh mengerikan sekali. Akhirnya seluruh para presiden pun langsung mengikuti kata-kata Rutledge, sehingga mereka semua telah terprovokasi. Creating chaos. Creating chaos. Chaos. Yeah, making us billionaires. Sungguh mengerikan sekali. Akibat para presiden yang telah membuat sebuah pernyataan, maka nilai mata uang pun telah turun. Di sisi lain kita diperlihatkan Daniel bersama para teman-temannya yang sedang bergegas untuk bersembunyi dari pengejaran para tentara. Good shot. Thank you. Tindakan yang sangat gila dari Daniel Sutton. Dia telah berani menghajar beberapa para konco-konconya Rutledge dan mengambil beberapa senjata untuk bisa mendapatkan kartu akses juga menuju basement. Karena mobil limosin dengan lapis baja, dia harus bisa menembus parameter dengan nilai 1,6 km. Dia harus bisa bergegas. Di sisi lain, kita diperlihatkan Jonathan yang telah membawa anak-anaknya ke suatu tempat. Dia melihat ada pemancar stasiun TV, mengatakan bahwa sinyal telah diretas. Di mana Serena yang ahli teknologi, dia pun mengutakan untuk bisa membuka saluran sinyal. Serena, careful! Kemudian, Daniel Sutton bersama Agent Manny dan yang lainnya
melihat ada beberapa penjaga yang ada di dapur sedang melakukan penjagaan. Dia harus melewati dapur menuju basement supaya bisa mendapatkan dan menuju mobil limosin. Tetapi dia telah melihat ada beberapa orang yang telah disandra, sehingga Daniel Sutton yang telah melihatnya, dia pun mengurungkan niat untuk pergi terlebih dahulu sebelum menyelamatkan beberapa orang yang ada di tempat ini. Dengan pertentangan yang sangat mendalam, dia pun harus bisa mendapatkan sebuah keputusan. Dengan begitu, akhirnya Agent Manny pun langsung membantu Daniel untuk menyelamatkan orang. Keep it out, bro. Drop it! Madam! Kemudian di waktu yang sama, kita kembali lagi kepada Jonathan yang telah menunggu Serena menyambungkan beberapa sinyal. Tiba-tiba saja para konco-konconya Rutledge telah datang ke tempat ini. Melihat apa yang telah terjadi, di mana Jonathan pun langsung menyuruh kepada anak-anaknya untuk bersembunyi. Tetapi sangat disayangkan, dia pun harus bisa menunjukkan mukanya untuk bisa melindungi sang anak. Dengan begitu, mereka pun langsung menggeledah. How could you betray us like this? You betrayed your country. Where's Demetrius and Serena? Where are they? I said I don't know. Karena kejadian penyelamatan di dapur, di mana Agent Manny pun telah tertembak di bagian perut, tetapi lukanya belum cukup fatal. Dia hanya bisa diperban dan dibalut dalam lukanya supaya dia tidak bisa kehabisan darah. Salah satu para pelayan yang telah mengatakan kepada Ibu Presiden dia akan meminta bantuan dan akan menyelamatkan anak-anaknya supaya situasi bisa terkendali. Await my instructions. Yes, ma'am. Singkat cerita, Agent Manny dan Ibu Presiden pun telah sampai di basement. Mobil limosin lapis baja dengan kekuatan militer. Dia pun telah mengeluarkannya dan akan pergi dari tempat ini. Manny yang telah mengeluarkan beberapa senjata, tiba-tiba saja ada seseorang yang telah menghubungi melalui HP. Dan itu adalah suaminya. Baby, the kids are fine. The kids are safe. Oh, great. Come join me. I'm in the ballroom. Again. I'm in the underground garage. Sungguh pertentangan yang sangat mendalam. Sang suami tercinta bersama anak-anaknya sekarang dalam bahaya, di mana Rutledge menginginkan Presiden Amerika untuk datang ke ruangan aula utama, di mana mereka pun langsung disuruh untuk keluar melalui mobil limosin. Sedangkan Ibu Presiden Amerika, dia akan tinggal di tempat ini. Manny yang baru saja sadar melihat Ibu Presiden tidak ada di mobil, dia pun langsung memutuskan untuk melompat di dalam mobil, karena ini adalah sudah tanggung jawabnya melindungi Ibu Presiden. Sedangkan di sisi lain, di mana Serena dan Demetrius yang sekarang sedang terpojok, ayahnya yang sekarang sudah ditangkap, dia pun telah dipergok oleh konco-konconya Rutledge bersembunyi di balik dia. Ketika itu juga situasi semakin genting. Lalu tiba-tiba Your mother sent us. kembali lagi kepada Ibu Presiden Daniel Sutton. Dia telah membuat sebuah surat kepada sang anak tercinta di mobil pribadinya untuk bisa memberikan sebuah surat dan kenang-kenangan dengan memberikan satu cincin mewah dan mahal sebagai untuk melanjutkan hidup. Tetapi ketika dia sedang berada di mobil, tiba-tiba saja seseorang telah dikirim oleh Rutledge untuk membawa Ibu Presiden. Ternyata itu adalah ajudannya yang bernama Agent Darden. Dia adalah seorang pengkhianat yang telah mengacaukan pertemuan ini. Ketika dia akan dibawa, lalu tiba-tiba Manny, Don't play me like that. I'm sorry. untung saja Agent Manny yang telah melakukan sikap tanggap, mereka pun telah selamat. Dengan begitu, Serena pun langsung memberikan hubungan melalui HP
Dia telah diselamatkan oleh pelayan yang telah diselamatkan oleh ibunya ketika itu di dapur, mengatakan bahwa Serena bisa membuka sinyal kembali asalkan dia harus mengambil suatu barang yang telah disimpan di lobi hotel. I need one of those machines. Be in the lobby. You hold tight, okay? Kemudian, Ibu Presiden pun langsung menyusun sebuah rencana untuk bisa menyelamatkan semua orang. Serena yang sekarang anaknya mempertaruhkan nyawa untuk bisa kembali ke dalam dan akan menghubungkan semua sinyal supaya parameter dan para bantuan akan datang ke tempat ini. Mereka pun langsung membagikan tugas di mana Elena telah membawa mobil limousine. Target locked, sir. Fire, goddammit, fire! Kejadian yang sangat mencengangkan. Rutledge telah melihat ada beberapa orang keluar menggunakan mobil limousine Presiden Amerika. Diduga itu adalah Presiden Amerika yang telah lolos, tetapi mereka semua ternyata telah direncanakan. Salah satunya Demetrius bersama para pelayan akan meledakkan rudal. Again from Mitsui. Find the insurgents now! Situasi pun semakin genting. Terlihat agen Manny yang sudah terengkeh-engkeh karena hampir saja kehabisan darah dibawa oleh Ibu Presiden ke sebuah tempat generator. Ini adalah pusat pengendalian listrik yang ada di hotel ini. Supaya dia bisa menyusun sebuah rencana karena Ibu Presiden akan datang ke lobi dan akan membawa sebuah alat untuk Serena. Selang beberapa lama kemudian, Ibu Presiden pun sudah berada di ruangan utama, meminta kepada Manny untuk mematikan listrik karena dia tidak boleh terdeteksi oleh siapapun sampai-sampai CCTV yang ada di ruangan lobi telah mati. Ibu Presiden dengan persenjataan yang sangat lengkap dan memakai rompi anti peluru, dia pun telah membawa sebuah granat untuk mengejutkan semua orang. Sebuah pertarungan yang sangat mendebarkan. Untung saja akibat apa yang dilakukan oleh Ibu Presiden, Serena berhasil membuka beberapa pintu. Tim taktis dari para tentara dan militer telah datang masuk ke dalam ruangan hotel. Tetapi sang ibu tercinta yang masih berada di dalam lobi mengatakan bahwa semua orang dan ayahnya pun akan dibawa ke suatu tempat. Diinformasikan bahwa sang ayah tercinta ada di tempat yang lain, menyuruh kepada ibunya untuk datang. I'm on my way. Sungguh sangat disayangkan sekali, Rutledge dari belakang telah menodongkan pistol kepada Ibu Presiden Amerika. Dia yang telah terpojok. Akhirnya Rutledge pun langsung memaksa kepada Ibu Presiden untuk bisa mengatakan kata-kata yang telah ditulis di dalam kertas. Dan dia akan diubah melalui AI supaya dia telah memprovokasi seluruh para warga. You read it, or he's dead. A quick page Fox jumped in. Sungguh sangat disayangkan sekali, di mana kata-kata Ibu Presiden Amerika Daniel Sutton telah diubah menggunakan AI, sehingga semua para warga pun telah terkecoh. Mengambil semua dan menarik uangnya dari tabungan dan bank, membuat mata uang pun menjadi turun. Namun nilai kripto menjadi naik. Room secure, assessing casualties. The American president missing. Sungguh sangat disayangkan, para tim taktis dan pasukan militer telah masuk ke dalam ruangan aula utama. Tetapi sang Presiden Amerika tidak ada.
Serena yang akan memberitahu mereka pun harus bisa keluar. Di sisi lain, Rutledge yang sekarang mendapatkan sebuah kemenangan. Dia telah mendapatkan nilai kripto yang sangat tinggi. Dan dia adalah orang terkaya di dunia. Soldiers of that goddamn Thunderbird. Rutledge langsung mengatakan kepada Daniel Sutton bahwa ini adalah kemenangan yang sangat mutlak sekali. Karena sesungguhnya dia telah mengabdi kepada negara tetapi tidak mendapatkan apapun. Dan ini adalah balasan untuk dirinya sendiri. Bagaimana rasanya ketika kita ditinggalkan di medan pertempuran dan kita mendapatkan hanya secuil saja. Tetapi para pemerintah busuk, dia mendapatkan uang yang sangat banyak. Dan ini adalah balasan yang setimpal. You're never gonna make it out of here alive. I am who I say I am! Thank you for your service. Sungguh tanpa diduga, Jonathan tertembak oleh Rutledge. Dia telah tak sadarkan diri apa yang akan dilakukan oleh mereka. Untung saja Jonathan yang telah sigap memakai rompi anti peluru, dia pun tertembak dalam rompinya saja, sehingga Jonathan telah selamat. Situasi yang sangat genting ketika Rutledge telah melarikan diri, entah kemana. Disinilah kita akan mengetahui semua yang telah diatur oleh bendahara dan menteri keuangannya. Ternyata si Jonah adalah dalang dari balik otak ini. I just saw you hide his wallet. How dare you judge me? You sold us out. Belonged to you. Mom, he took her. He took Serena. She went looking for... Situasi pun kembali genting ketika Serena ditemukan dan dibawa oleh Rutledge untuk disandra. Kembali ke lapangan helikopter, dia akan pergi dan akan menuju suatu tempat. Tetapi di mana Rutledge baru sadar dompet kriptonya ada di tangan Daniel. You still need this? No! No! Sangat disayangkan sekali rencana Rutledge telah digagalkan oleh Daniel. Karena dompet kriptonya sekarang ada di tangan Daniel. Saling menodongkan senjata untuk bisa mendapatkan seseorang yang tidak boleh ada pertempuran. Tetapi Daniel adalah orang yang tidak bisa diremehkan. Let's go! Alright, get down! Lift off the ground! You know what? Come on! Alright, try to break! Nothing special. Serena? Pertarungan yang sangat mendebarkan. Mereka semua langsung berbondong-bondong menyelamatkan ibu presiden yang akan jatuh dengan helikopter yang sudah oleng. Semua orang pun langsung bersorak atas kemenangan yang sangat mendalam. Akhirnya semua orang pun selamat. You know you'll make it out somehow. What they say, drown it all out. Then we've ever done before. Let your wings soar now. You always go higher. Ya, sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimana tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu pasukan khusus militer yang telah sakit hati oleh para petinggi negara. Ketika di medan pertempuran, dia telah mengorbankan nyawanya, tetapi tidak setimpa dengan apa yang dia hasilkan. Sehingga dia pun langsung membalaskan dendam kepada seluruh para pemimpin negara, meneror mereka semua, dan menjatuhkan mata uang di berbagai negara.
sehingga nilai uang kripto pun semakin tinggi. Kebetulan dia telah mendapatkan dompet kripto, dan ini adalah sebuah rencana untuk mendapatkan dan menjadi orang kaya di dunia. Ya, begitulah yang namanya kehidupan. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Karya Kece. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.